Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti dalam mata kuliah analisis struktur. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai metode momen distribusi atau metode cross. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah mempelajari prinsip-prinsip umum atau definisi metode cross. Jadi yang pertama ada perjanjian tanda, kemudian mengingat lagi tentang momen ujung jepit atau fix end moment, kemudian menghitung faktor kekakuan batang, faktor kekakuan join, faktor distribusi, kemudian kekakuan relatif batang, dan juga faktor pelimpahan atau carryover faktor. Nah, dari semua ini, pada sesi sebelumnya sudah kita tunjukkan bagaimana caranya. Kalau yang lupa, silahkan diingat-ingat lagi atau dibuka lagi catatan pada sesi sebelumnya. Nah, ini saya review sedikit mengenai penjelasan umum dan definisinya. Jadi, metode cross ini pertama kali dikembangkan oleh Hardy Cross 1930 dan langsung mendapat perhatian besar di bidang analisis struktur dan dikenal sebagai pengembangan metode analisis yang paling diakui pada abad 20. Nah, intinya bagaimana? Metode ini pertama mengasumsikan bahwa tiap-tiap join pada struktur itu adalah jepit. Selanjutnya, dengan proses unlocking dan locking join-join secara bertahap, maka momen-momen didistribusikan sampai diperoleh keseimbangan. Nah, metode ini akan melalui kegiatan yang berulang-ulang dan cukup mudah untuk diaplikasikan. Diulang-ulang karena nanti sampai kita dapatkan kondisi yang seimbang. Nah, kemudian perjanjian tanda dan fix end momennya sama pada metode sebelumnya. Oke, baik, kita akan segera melihat contoh soal metode cross. Nah, di dalam slide ini adalah contoh soal yang pertama. Kita punya struktur ada balok menerus ya, baloknya dua bentang, tumpuannya A, B, dan C. A-nya adalah sendi, B, roll, dan C-nya adalah jepit. Kekakuan batangnya nanti Anda harus lihat EI-nya. Untuk yang bentang AB ini 2 EI, yang bentang BC ini 3 EI. Bebannya yang di bentang AB ada di tengah bentang ada beban titik 20 kN, beban merata di BC itu 3 kN per meter. Bentangnya sama ya, 8 meter dan 8 meter. Nah, kemudian di dalam slide ini diketahui E-nya. E-nya adalah 200 gigapascal. Kemudian momen inersia atau I-nya 50 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Nah, Anda diminta dengan menggunakan metode momen distribusi atau metode cross untuk menentukan semua reaksi tumpuan. Ini soal yang pertama. Dan yang kedua, gambarkan gaya gesernya. Gaya geser ini berarti nanti SFD, BMD, dan juga diminta menggambarkan bentuk defleksinya yang terjadi akibat beban yang bekerja. Nah, mari kita akan segera lihat bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Nah, langkah mengerjakannya adalah sebagai berikut. Jadi, kita harus kembali lagi lihat apa saja yang bekerja di dalam struktur kita. Kalau kita mau menggunakan metode cross, kita harus menghitung fix end moment atau momen ujung jepit atau momen primer yang hari itu Anda sudah belajar banyak. Nah, jadi untuk momen primernya, Anda hitung untuk bentang AB ini di BA ini ada momen primernya ya,
besarnya 30 karena bebannya adalah beban titik di tengah bentang. Nanti Anda bisa cari tabelnya, tabel momen primer kalau di tengah bentang ini seperti apa gitu ya. Kemudian untuk yang bentang BC, karena di sini jepit dan di tengahnya ini nanti kita akan asumsikan jepit juga, Anda bisa menghitung besarnya momen primer itu yang di sebelah kiri atau BC, momen primer BC itu 16, momen CP itu 16. Ini rumusnya ada di dalam tabel yang sudah Anda pelajari. Nah, biasanya kalau metode cross atau metode distribusi momen itu nanti Anda harus membuat tabel seperti ini gitu ya. Anda harus membuat tabel. Yang pertama harus Anda perhatikan di sini adalah CO. CO itu adalah carry over faktor atau faktor pelimpah. Jadi untuk dari A ini adalah 0,5, kemudian dari B ke A itu 0, kalau B ke C itu 0,5, kalau C ke B itu 0 gitu ya. Nah, ini adalah faktor pelimpah. Nah, kemudian yang harus Anda ingat-ingat lagi adalah faktor kekakuan batangnya atau K1-nya untuk bentang AB itu adalah 3 dikalikan 2EI karena dia bentangnya adalah 2EI dibagi 8. Kalau K2 bagaimana? K2 karena ininya jepit, tumpuan yang sebelah kanan ini adalah jepit, sehingga 4 dikalikan 3EI karena ini kekakuannya 3EI dibagi 8. Kemudian setelah CO sudah, setelah menghitung kekakuan batang sudah, Anda diminta menghitung selanjutnya adalah distribution factor atau DF. Distribution factor itu kalau sendi nilainya 1, kalau jepit itu nilainya 0. Kemudian untuk join atau sambungan yang ada di tengah bentang bagaimana? Anda harus menghitung gitu ya. DF-nya gimana? Misalnya ini kan join B. Kalau join B, kemudian Anda diminta menghitung BA. BA-nya bagaimana? BA itu karena dia adalah bentang yang pertama atau KAB itu atau kita tuliskan tadi sebagai K1, berarti K1 dibagi dengan K1 dan K2 atau K total. Hasilnya adalah 0,333. Kemudian DF untuk yang BC itu kita bisa hitung dengan K2 dibagi dengan K1 tambah K2. Itu 0,667. Pokoknya di dalam satu join itu jumlahnya DF itu adalah 1, kecuali jepit ya, kecuali jepit. Kemudian fix and moment. Fix and moment atau momen primer tadi sudah dihitung ya. Berarti yang di B ini ada yang kiri ada 30 searah jarum jam berarti tandanya negatif. Yang BC yang sebelah kanan itu karena dia berlawanan arah maka tandanya positif 16. Yang di C min 16. Oke, kemudian kita akan mendistribusikan. Setelah fix and moment sudah, kemudian distribusinya. Nah, distribusinya bagaimana? Kemudian distribusinya adalah, kan tadi Anda punya distribution factor 0,333 yang BA, yang BC 0,667. Nah di join C itu, join B itu kan ada fix and moment min 30 dan 16. Kalau dijumlahkan berarti min 14. Nah, agar di dalam satu join ini menjadi 0, maka min 14 harus dijumlahkan dengan 14. Nah, jadi momen yang akan kita distribusikan adalah 14.
Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya menggunakan distribution faktor. Jadi 0,33 dikalikan 14 itu 4,667, kemudian 0,667 dikalikan 14 itu 9,338. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya, momen primer dan distribusinya di dalam satu join itu jumlahnya harus 0. Jadi min 30 ditambah 16, ditambah 4,662, ditambah 9,338, ini jumlahnya adalah 0. Kemudian setelah itu kita akan limpahkan. Jadi karena di sini ini adalah yang BA ini 4,662 ini CO-nya 0, maka dia tidak bisa dilimpahkan. Artinya ya sudah, dia berhenti sampai di sini. Tapi untuk BC ini karena tumpuannya di sini adalah jepit dan CO-nya 0,5, maka dia 9,338 ini bisa dilimpahkan 0,5 kalinya ke join C, atau 0,5 kalinya itu setengah kalinya 4,669. Nah, ini kita satu siklus mendistribusikan momen. Kemudian kita jumlahkan dari masing-masing join tersebut gitu ya. Jadi kita jumlahkan fix and moment dan faktor yang dan momen distribusinya ini kita jumlahkan harus 0. Nah, ini yang BA atau yang sebelah kiri kita punya min 30 ditambah 4,662. Hasilnya min 25,34. Kemudian untuk yang BC Anda punya 16 ditambah 9,338. Hasilnya 25,34. Ternyata yang kiri dan kanan ini sama, hanya arahnya berlawanan. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Pokoknya Anda mencari sampai penjumlahan di sini adalah 0. Kalau 0 ya berarti sudah selesai. Artinya Anda harus mendistribusikannya hanya satu kali. Tapi kalau belum 0, Anda distribusikan lagi, Anda ulang lagi siklusnya sampai mendapatkan nilai 0. Nah, kemudian untuk yang CB akan Anda punya fix and momennya min 16. Kemudian setelah didistribusikan, Anda dapat 4,669. Nah, hasilnya min 16 ditambah 4,669, min 11,33. Ini adalah momen yang terjadi di C. Ini momen yang terjadi di B, gitu ya. Nah, setelah Anda dapatkan, kemudian nilai-nilai yang sigma tadi, penjumlahan ini ada di mana? Nah, Anda bisa lihat potongan bentang AB, gitu ya, bentang AB. Anda punya beban 20. Kemudian akibat distribusi momen, Anda akan punya momen di B 25,34, arahnya searah dengan jarum jam. Kemudian Anda hitung akibat beban titik 20 dan beban dan momen 25,34, Anda dapatkan reaksi tumpuan di A dan di B. Nah, ini pakai cara yang biasa ya. Berarti biasa Anda nanti bisa cek lagi. Kemudian bentang BC bagaimana? Bentang BC sama, ada momen 25,34 tapi arahnya berlawanan. Dan ada beban merata 3 kN per meter, Anda ubah menjadi beban titik, 3 dikali 8, 24. Nah, kemudian ada juga momen DC, momen yang akibat distribusi itu 11,33. Minus itu artinya tandanya searah jarum jam. Nah, dari ketiga gaya, dua gaya momen di kiri dan kanan, kemudian dan beban merata itu, kemudian Anda bisa menghitung reaksi tumpuannya. Reaksi tumpuannya 13,75 dan 10,25.
Ya, ini kalau misalnya Anda pengen menghitung pakai rumus yang metode sebelumnya juga nanti hasilnya akan sama gitu ya. Sama untuk MBA-nya min 25,33, MBC-nya 25,33 juga. Tandanya berlawanan. Untuk MCB-nya tadi kan di metode ini kita hitung min 11,33. Nah, ternyata juga sama. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau kita sudah mendapatkan reaksi tumpuannya ya, tadi kan di A sudah dapat reaksinya 6,83, di B tadi kan ada dua reaksi ya untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan, 13,17 dan 13,75. Jadinya di sini dijumlahkan reaksi tumpuan di B 25,92. Kemudian reaksi di C 10,25. Nah, kalau sudah seperti ini, reaksi tumpuan yang sudah ada, Anda bisa menghitung gitu kan, menghitung V itu SFD-nya ya, berarti ke atas 6,83, datar sampai di tengah beban karena di tengah bentang karena ada beban 20, ini turun 20 jadi min 13,7. 17. Kemudian di B karena tadi 26,92 berarti ditambah 26,92 ke atas hasilnya 13,75. Kemudian turunnya miring ya karena beban rata. Kemudian di C ada reaksi tumpuan 10,25. Itu adalah SFD-nya, kemudian BMD-nya ya gampang sekali ya. Kalau di A pasti 0 karena sendi, kemudian di B itu tadi dihitung, kita sudah ngitung min 25,33, kemudian di tengah bentang ini di antara AB itu Anda juga hitung gampang sekali ya, berarti 6,83 reaksi tumpuannya dikalikan 4. Nah, itu 27,32. Kemudian di C tadi sudah dihitung 11,33. Nanti Anda bisa gambarkan. Kemudian untuk deflected shape-nya itu adalah bentuk defleksinya akibat beban. Nah, nanti Anda bisa menghitung seperti ini. Kuning-kuning itu apa? Tanda kuning itu terjadi pada saat ini ya. Momen sama dengan 0. Momennya berpindah dari positif ke negatif, itu akan terjadi perubahan lengkungan kurva defleksi, dan sama juga kalau dari negatif ke positif juga akan berubah kurvanya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh soal yang kedua, nih, ini agak panjang ya, karena bentangnya ada 3. Jadi kita diminta menggunakan metode momen distribusi atau distribusi momen gitu ya, untuk menghitung reaksi tumpuan dan juga gambar SFD, BMD, dan juga bentuk defleksinya. Nah, di sini bentangnya semua sama 8 meter, kemudian kekakuannya yang AB 2 EI, yang BC 3 EI, yang CD 3 EI. Yang beban titiknya ada di AB, di tengah AB ya 10, kemudian ada beban merata di B ke D gitu ya, 5 kN per meter. Nah, di situ ada momen luar 50 kN. Nah, kemudian bagaimana menghitung reaksi tumpuannya dan juga gambar diagramnya. Nah, kita masuk ke distribusi momennya dulu ya. Jadi kalau ada seperti ini strukturnya, Anda langsung menghitung fixed end moment atau momen primernya pakai rumus yang sudah ada di dalam tabel, rumus momen primer untuk masing-masing bentuk, struktur, dan pembebanannya. Jadi di sini untuk BA-nya itu 15, BC-nya 26,67, CB-nya sama 26,67, dan CD-nya 40. Nah, kenapa di A dan di D nggak ada? Karena bukan jepit ya. Kalau tumpuan ujungnya bukan jepit, dia tidak ada fixed end moment.
Kemudian CO-nya atau carryover faktor, faktor pelimpahnya, dari A ke B itu 0,5, B ke C itu 0,5, C ke B itu juga 0,5, D ke C itu 0,5. Kemudian kekakuan batangnya untuk K1 itu 3 kalikan 2 EI, karena kekakuannya 2 EI dibagi 8. Kalau K2-nya itu 4 dikalikan 3 EI dibagi 8. Kalau yang K3 itu 3 dikalikan 3 EI dibagi 8. Yang K2 saja yang di sini 4 ya, karena dia ada di tengah atau internal member, jadinya dia dianggap jepit-jepit gitu ya. Jadi 4 dikali 3 EI dibagi 8. Kemudian untuk distribution faktornya, yang A itu 1 karena dia sendi, yang D juga 1 gitu ya, karena dia roll, bukan jepit. Kemudian distribution faktor yang di B dan C Anda bisa hitung ya pakai ini ya. Kalau yang BA berarti K1 dibagi K1 plus K2, yang K2 ini K2 dibagi K1 plus K2, yang CB itu K2 dibagi K2 plus K3, yang yang CD berarti K3 dibagi K2 plus K3. Oke, kemudian join couple. Join couple itu berarti Anda punya min 16,65 dan juga min 33,35. Itu Anda dapatnya dari mana? Anda bisa hitung, kan tadi ada momen luar 50 ya, ada momen luar 50, distribution faktornya tadi 0,333, berarti 0,33 dikalikan 50, di sini ya, ini sudah ada. Kalau yang kanan 0,667 dikalikan 50, hasilnya ini ya, min 16 dengan min 3 sekian. Nah, ini akan jadi join couple ya, atau momen couple yang terjadi di sini. Ini yang akan kita limpahkan ke kiri dan ke kanan. Yang ke kiri itu 0, carryover faktornya 0, yang ke kanan 0,5 ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah tadi sampai join couple, kemudian nah ini adalah metode distribusi momennya yang kita lakukan berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang sampai didapatkan penjumlahannya sama dengan 0. Jadi join couple-nya tadi min 16,65 dan min 33,5. Karena carryover faktor dari B ke C itu adalah 0,5, yang B ke A itu 0, berarti yang di B sudah berhenti saja ya, karena 0 kan. Kalau yang di BA itu karena 0,5 carryover faktornya, jadi dibagi 2, min 33,5, 33,35, dikalikan setengah ke C, didistribusikan ke C, setengahnya berarti min 16,675. Itu akibat momen luar 50. Kemudian fix end moment untuk masing-masing join. Jadi untuk B ke A itu 15, min 15, B ke C itu 26,667, C ke B itu min 26,667, C ke D 40. Nah, kemudian momen distribusinya berapa? Momen distribusinya adalah untuk yang BA, jadi momen distribusi itu kan prinsipnya di dalam satu join ini jumlahnya harus 0 gitu kan. Anda punya min 15 dan punya 26. Itu kalau dijumlahkan sekitar 10 ya positif. Makanya didistribusikan itu lawannya harus negatif. Berarti 0,333 dikalikan jumlah dari yang biru ini. Itu hasilnya yang ke BA min 3,885. Kemudian yang di
BC itu adalah 0,667 dikalikan penjumlahan dari yang biru, hasilnya min 7,782. Pokoknya di dalam satu join ini kalau Anda jumlahkan min 15 ditambah 26, kemudian min 3,88, min 7,78 itu jumlahnya 0. Begitu juga untuk join C, kan tadi Anda punya join couple ini akibat momen luar ya, 50 kN itu min 16,66675. Kemudian fix end moment min 26 dan 40. Ini menjadi yang biru. Kemudian momen distribusinya bagaimana? Harus membuat join ini menjadi 0, kemudian dikalikan faktornya. Berarti untuk yang CB 0,571 dikalikan penjumlahan dari yang biru tapi tandanya dibalik gitu kan. Berarti 0,571 dikalikan ini hasilnya 1,905. Kemudian distribusi untuk yang ke D dari CD itu 0,429 dikalikan penjumlahan yang biru. Kemudian Anda harus ingat untuk CO-nya, carryover faktornya dari B ke C dan C ke B itu 0,5. Berarti min 7,782 ini Anda kalikan 0,5 atau Anda distribusikan, Anda limpahkan ke C itu setengahnya. Min 3,89. Begitu juga 1,905 ini Anda distribusikan menjadi setengahnya 0,953. Ini hasil dari CO, hasil dari pelimpahan. Kemudian momen distribusi yang kedua bagaimana? Anda harus hitung lagi. Di dalam satu join tadi prinsipnya harus 0 kan, berarti Anda harus membuat yang merah ini untuk mengenolkan yang hijau gitu, tapi menggunakan faktor distribusi. Jadi min 0,317 itu asalnya dari 0,333 dikalikan 0,953. Kemudian sama untuk yang min 0,636 itu hasil dari 0,667 dikalikan 0,953. Tapi tandanya negatif biar mengenolkan yang hijau. Nah, ini sama juga. Untuk yang di C itu juga sama. Kemudian kalau sudah ini Anda distribusikan lagi gitu ya, Anda distribusikan lagi menjadi 1,109 untuk yang ke B dan yang ke C min 0,318. Nah, dibuat lagi, dinolkan lagi menggunakan faktor distribusi. Kalau sudah, baru dijumlahkan dari atas sampai bawah dari join couple ya. Dari join couple itu dari momen luarnya dijumlahkan. Jadi min 16,65 dan seterusnya dapatkan min 36,22 untuk yang BA, yang BC itu min 13,78, yang CB min 43,28, yang CD 43,25. Nah, kalau sudah ya gampang sekali ya, berarti tinggal Anda menggambarkan free body diagramnya. Anda pisah-pisah saja untuk bentang AB, Anda punya 10 kN bentang atau beban luar, dan Anda punya MBA itu 36,22 tadi ya, 36,22 didapat dari tabel ini. Kemudian Anda hitung reaksi tumpuannya kalau ada momen di kanan dan ada beban titik, itu nanti Anda bisa hitung sendiri ya, balik lagi di statika atau di kuliah pada sesi-sesi sebelumnya. Itu kita dapat reaksi A untuk yang AY gitu ya. AY itu reaksi tumpuan di A itu 0,47 dan reaksi di B yang kiri itu 9,53. Kemudian lihat lagi bentang BC. Bentang BC Anda punya beban merata ya, 5 kN ini karena bentangnya 8, 5 kali 8 jadi 40 kN. Ini kan aslinya beban merata, cuman kita ubah menjadi beban titik. Kemudian ada momen M
BC 13,78 arahnya searah dengan jarum jam gitu ya. Kemudian di CB itu ada 43,25 yang tadi dari hitungan kita. Terus dihitung reaksi tumpuannya yang di B dan di C. Setelah itu untuk CD juga sama ya. CD ada 40 kN itu dari 5 kN dikalikan 8 gitu ya. Nanti ini reaksi tumpuannya. Kalau itu sudah ya tinggal menggambar diagram SFD, BMD, dan deflected curve-nya. Ini reaksi tumpuannya tadi ya. Kemudian kita bisa membuat SFD-nya seperti ini. Kalau beban merata jangan lupa miring. Kemudian untuk BMD-nya ya Anda pasti sudah bisa menghitung ya. Gampang sekali kalau BMD ya tinggal gayanya dikalikan lengan gitu ya. Dari masing-masing join yang kita tinjau. Kalau di beban merata ya berarti lengkung. Untuk deflected curve-nya tinggal ngikutin momennya. Kalau ada momen berubah dari positif ke negatif, pasti kelengkungannya juga akan berubah, ditandai dengan titik-titik warna kuning. Oke, itu saja. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu Anda dalam belajar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.